Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas lagi tutorial tentang Docker, yaitu tentang basic command yang biasanya digunakan untuk menjalankan suatu kontainer maupun untuk melakukan manajemen ya. Nah, di sini untuk basic command-nya itu sebenarnya ada banyak ya. Cuma tidak akan saya sebutkan semuanya karena ya itu ya, ada banyak sekali. Nanti dieksplor sendiri saja mungkin ya. Saya hanya akan eh, menjelaskan beberapa komen-komen dasarnya saja. Oke, untuk basic comment-nya itu langsung saja kita coba ya. Sini saya besarkan dulu. Nah, di sini ada Docker PS. Docker PS ini digunakan untuk melihat kontainer yang berjalan. Kemudian ada Docker Image LS, ini digunakan untuk melihat image yang kita miliki. Kemudian di sini ada Docker Create. Nah, Docker Create ini digunakan untuk membuat kontainer. Contohnya seperti ini ya, Docker Create. Terus main help misalnya. Nah, di sini ada banyak sekali ya parameternya. Ini tidak akan saya coba satu-satu. Biasanya yang saya gunakan itu adalah Docker Create. Ini saya maximize dulu biar kelihatan. Main in name. Misalnya ini nama kontainernya Nginx gitu. Terus nama image-nya Nginx latest. Kita coba. Nah, kalau kita itu tidak punya image yang akan di-run, maka otomatis dia akan mendownload dari Docker Hub ya. Nah, kita cari ini apakah ada di Docker Hub atau tidak. Nah, di sini ya, Docker Hub. Ini adalah sebuah Docker registry official milik Docker. Nah, di sini ada tag-nya itu Nginx latest ya, berarti ada. Kita tunggu saja proses pull-nya sampai selesai. Oke, ini proses pull image-nya sudah selesai. Nah, ini tadi kan kita nge-run command-nya itu untuk membuat kontainer ya. Karena belum ada image-nya tadi, maka dia mendownloadkan image-nya secara otomatis. Jika dilihat di sini, ini kontainernya sudah terbuat ya. Kita lihat main A. Main A ini digunakan untuk melihat semua kontainer baik yang berjalan maupun tidak berjalan. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini digunakan untuk membuat kontainer. Terus kemudian ada Docker RM. Docker RM ini digunakan untuk menghapus kontainer yang sudah dibuat. Nah, misalnya seperti ini. Namanya bisa untuk penghapusnya itu bisa menggunakan nama ataupun kontainer ID ya. Jika namanya itu unik, maka lebih mudah menggunakan nama saja. Atau kalau tidak, kalian bisa menggunakan kontainer ID. Kontainer ID-nya pun tidak harus ditulis semua. Ini cukup ditulis AAF begitu, sudah bisa. Kemudian kita lihat Docker PS main A lagi. Nah, di sini kontainernya sudah terhapus. Seperti itu penggunaan untuk Docker RM. Kemudian ada juga Docker Run. Di sini Docker Run ini digunakan untuk membuat kontainer sekaligus menjalankan.
Nah, contoh perintahnya seperti ini. Dockeran name Nginx misalnya. Terus image-nya Nginx latest. Nah, di sini kita tidak terdetach dari lognya ya. Karena kita tidak menambahkan parameter detach. Nah, seperti ini kalau kita Ctrl C, itu dia akan menghentikan kontainernya. Nah, seperti ini ya. Exited 4 seconds ago. Untuk menjalankan kontainernya ini kita bisa gunakan perintah docker start. Seperti ini. Docker ps. Nah, ini dia itu default portnya 80 ya. Dan kita itu belum mengekspos ke luar. Jadi kalau misalnya kita ingin akses URL-nya itu belum bisa. Kita coba ya. Itu mengarah ke localhost 80. Sebentar. Nah, ini belum bisa. Nah, cara untuk mengeksposnya itu kita gunakan parameter main_p. Ini kita clear dulu. Kita hapus dulu ya. Kemudian kita akan jalankan lagi menggunakan parameter main_p. Kalau kita lihat di manualnya, docker run main help. Kita grab main_p untuk mengetahui apa sih fungsinya main_p itu. Main_p publish list, publish a container port to the host. Jadi kalau p kecil itu kita harus menspesifikasi port berapa aja sih yang mau dipublish. Kalau main_p besar itu artinya publish all. Nah, seperti itu. Kita coba menggunakan main_p kecil saja. Kita cari dulu perintahnya dockeran tadi ya. Nah, ini dockeran main_d ini digunakan untuk mendetach kontainernya agar kita tidak nyangkut di lognya tadi ya. Kemudian kita tambahkan main_p. Nah, ini seperti ini. Nah, port yang di depan ini adalah port yang nantinya akan terbuka pada sistem operasi kita. Dan yang ini port tujuan dari kontainernya. Ini port yang diekspos dari dalam kontainernya. Kita coba jalankan. Ini tidak masuk ke lognya lagi ya tadi. Nah, ini sudah running 6 detik. Kita coba untuk akses URL-nya. Nah, seperti ini ya jadinya. Sudah terekspos ke host-nya. Kemudian untuk perintah-perintah selanjutnya itu ada docker logs. Docker logs itu digunakan untuk melihat log yang ada pada kontainernya, yaitu biasanya stdout gitu ya. Cara penggunanya sama, docker logs, kemudian bisa menggunakan ID atau nama dari kontainernya. Sini saya coba menggunakan ID. Nah, di sini langsung selesai ya. Untuk melihat log secara real time itu kita bisa tambahkan main_f. Nah, ini ketika kita reload di sini, saya split dulu. Di reload gitu nanti akan masuk di sini lognya. Nah, seperti itu. Terus kemudian nah, sebenarnya masih ada banyak perintah-perintah atau parameter-parameter yang bisa kalian tambahkan.
Itu nanti kalian bisa explore sendiri. Untuk basicnya sih seperti itu tadi, sudah cukup. Mungkin nanti kalian butuh parameter misalnya seperti network atau apa gitu. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk basic command yang bisa kita gunakan pada Docker. Tentunya berbasis CLI ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.